Halo sahabat-sahabatku, selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang buat yang menyimaknya di siang hari. Dan selamat malam buat yang menyimak di malam hari. Baik sahabat-sahabat, pada video kali ini kita akan berbincang-bincang tentang menilai dan menghakimi. Sahabat-sahabatku, bisakah kita benar-benar menilai dan menghakimi seseorang atau menilai dan menghakimi sesuatu secara adil dan benar? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sahabat-sahabatku. Di dalam kitab suci dikatakan bahwa yang akan menjadi hakim akhir zaman adalah Allah melalui perantara Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Itu secara kitab suci. Kemudian bagaimana dengan kehidupan sehari-hari? Apakah sebenarnya setiap manusia boleh menilai dan menghakimi sesamanya? Yesus atau Isa Al-Masih pernah berkata bahwa jangan kamu menghakimi jika tidak mau dihakimi. Sebab dengan ukuran yang sama kamu akan dihakimi. Jadi jika Anda menilai seseorang sesat, maka Anda atau saya harus siap juga dinilai sebagai sesat. Nah kalau siap ya enggak apa-apa. Tapi kalau nggak siap, jangan menghakimi. Di ayat yang lain tertulis dalam Injil Yohanes dikatakan, boleh menghakimi tapi hakimilah dengan adil. Nah, pertanyaannya adalah, bisakah manusia menghakimi atau menilai dengan adil? Sahabat-sahabatku, langsung aja dengan segala hormat saya katakan bahwa berdasarkan pengalaman pribadi saya, secara fisik, materi, secara intelektual maupun secara spiritual, saya memahami sampai saat ini adalah sesungguhnya tidak ada satupun manusia yang bisa menilai dan memahami diri saya selain diri saya sendiri. Dan pencipta saya tentunya. Orang lain hanya tahu, berasumsi tentang saya, berperspektif menurut perspektif pikirannya sendiri tentang saya, menyangka, menduga, berumongso, tapi tidak pernah benar-benar tahu dan paham tentang diri saya. Nah, artinya demikian juga saya terhadap orang lain. Ketika saya menilai Anda misalkan, saya hanya tahu Anda berdasarkan persepsi saya dari perspektif yang saya tangkap tentang Anda, dan kemudian saya menilai, oh Anda begini, 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 begini. Tapi apakah saya betul-betul bisa secara adil tahu Anda secara mendetail? Tidak bisa, sahabat-sahabatku. Saya tidak tahu seseorang misalkan namanya, even dia adalah my wife atau istri saya atau suami saya atau kekasih saya atau anak saya. Kita tidak bisa menilai secara betul-betul objektif. Karena yang tahu dari kecil, kemudian perbuatan kita setiap hari, kemudian tindak tanduk kita setiap hari, apa yang ada dalam hati dan pikiran kita setiap hari, hanya diri kita sendiri dan pencipta kita. Contohnya begini sahabat-sahabatku. Jika dunia ini menangkap orang yang kedapatan bersinah, atau seorang pelacur, atau seorang pemerkosa, anggap aja begitu ya, maka hukum dunia akan dengan perspektifnya yang sangat terbatas menganggap pemerkosa bersalah dan harus dihukum sekian tahun atau hukum mati dan sebagainya. Itu penilaian dan penghakiman yang bisa dilakukan manusia. Tapi seorang hakim yang adil, yang maha bijaksana, tidak akan berpikir begitu. Tentu dia akan meneliti dengan betul mengapa seseorang sampai menjadi seorang pemerkosa. Apa yang pernah terjadi ketika misalkan dia umur 24 tahun dia memperkosa perempuan. Nah, seorang yang bijaksana pasti akan meneliti sejarah kejiwaannya bagaimana. Dari umur 1 tahun anak ini bagaimana. Dari umur 3 tahun bagaimana. Masa anak-anaknya bagaimana. Masa remajanya bagaimana. Kemudian bagaimana kok tiba-tiba umur 24 tahun bisa sampai memperkosa orang. Nah, hakim-hakim di dunia sangat jarang memahami hal-hal seperti ini.
Itu sebabnya sebenarnya tidak ada manusia yang betul-betul bisa menghakimi dengan adil. Sedangkan Sang Maha Pencipta yang Maha tahu itu artinya sejak saya lahir atau Anda lahir, dari umur 0 tahun bahkan sebelum lahir ya, bagaimana nafsu bapak ibu kita bersenggama, berhubungan, kemudian lahir kita. Sang Maha Pencipta sangat tahu. Apakah asal usul benih kita berasal dari cinta kasih seorang laki-laki dan perempuan, kemudian lahirlah kita, atau hanya berasal dari nafsu ketemu nafsu kemudian lahir kita. Nah, semua hal ini mempengaruhi jiwa atau esensi seorang manusia, dan hanya Sang Pencipta yang tahu. Jadi misalkan saya beri contoh tadi ya, seorang pemerkosa dari kacamata dunia kita tahunya dia penjahat, begitu saja. Tapi Sang Maha Pencipta bisa mengetahui dengan betul kronologinya bagaimana rasa jahat itu bisa sampai ada dalam diri manusia itu. Sehingga artinya jika yang menghakimi adalah Sang Pencipta, maka penghakimannya akan sangat adil. Karena dia tidak akan melihat dari sebuah perspektif yang terbatas seperti yang bisa dilihat oleh manusia. Begitupun jika ada orang melihat seorang wanita atau banyak wanita menjadi pelacur. Hukum dunia akan menilai sebagai pelacur ya pendosa, jahat, rajam, bunuh. Pasti masuk neraka. Ya. Tapi Sang Maha Pencipta tidak begitu. Itu sebabnya ada satu lagu saya menciptakan, cuman belum ketemu aransemennya. Ada pendeta masuk neraka, ada ulama masuk neraka. Siapa yang bilang ada pendeta masuk neraka, ada ulama masuk neraka? Siapa yang bilang ada pelacur masuk surga, ada pelacur masuk surga? Syairnya gitu ya. Jadi baik di dalam kitab suci tertentu, baik di hadis juga ada, dikatakan bahwa memang ada pelacur yang masuk surga. Lah kok bisa? Ya, dikisahkan di situ karena pelacur itu menolong memberi minum seekor anjing. Itu aja yang kita tahu. Informasi itu aja yang kita tahu. Tapi selebihnya bagaimana kehidupan perempuan itu dari kecil, ketika kanak-kanak, ketika remaja, kemudian bagaimana dia terjerat dalam dunia pelacuran, bagaimana pergumulan hati dan pikirannya setiap hari. Hanya Sang Pencipta yang tahu. Jadi hanya Dia yang bisa menghakimi dengan adil. Nah, sahabat-sahabatku, sebenarnya banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi supaya tidak panjang lebar ya, saya menyingkat aja yang penting-penting. Di dalam ajaran Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, Yesus juga mengingatkan kita bahwa jangan kamu mudah melihat selumbar di mata seorang lain, sedangkan balok di matamu sendiri, di depan matamu sendiri, tidak ketahuan. Kalau dalam pepatah bahasa Indonesia, peribahasa ada dikatakan, kuman di seberang lautan tampak, sedangkan gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Itu adalah ungkapan yang cocok bagi orang-orang yang mudah melihat kesalahan-kesalahan orang lain, keburukan-keburukan orang lain, tapi tidak mampu melihat borok, kebobrokan-kebobrokan dalam dirinya sendiri, dalam kelakuan-kelakuannya sendiri. Dan di ayat itu Yesus juga mengatakan, atau Nabi Isa ya, mengatakan bahwa keluarkan dulu balok dari matamu, maka kamu akan melihat dengan jelas dan bisa mengkritik, mengkoreksi, melihat kekeliruan-kekeliruan orang lain. Jadi bukan tidak boleh kita melihat kekeliruan, keburukan, kejelekan orang lain, bukan. Tetapi ada syarat utama sebelum Anda dan saya berani melihat, mengkoreksi kesalahan-kesalahan orang lain. Anda dan saya harus lebih dulu berani dan mampu menelanjangi segala kebobrokan, kebejatan, dosa-dosa kita sendiri. Dan sahabat-sahabatku, apa yang disampaikan oleh Nabi Isa itu pernah saya lakukan.
Jadi saya menyampaikan ini bukan dari teori atau konsep ya, tapi saya melakukan, mengalami sendiri. Ketika saya mengakui dosa-dosa saya dalam buku-buku saya, dalam banyak kesempatan ya, baik ketika ketemu orang langsung, kemudian di dalam lingkungan gereja, saya juga pernah bersaksi betapa buruknya kehidupan dan masa lalu saya. Bagaimana dosa-dosa saya ceritakan dengan detail. Dan setelah saya melakukan semua itu, sahabat-sahabatku, sangat ajaib. Perkataan Yesus yang Yesus mengatakan, jika kamu mau melihat dan berani mengakui kesalahan-kesalahanmu dulu, maka kamu akan melihat dengan jelas dan bisa mengkoreksi orang lain. Ayat itu terjadi dalam hidup saya. Tiba-tiba saya melihat dunia ini begitu jelas terang benderang. Saya begitu bisa mengetahui. Setiap orang punya masalah. Ketika berbincang dengan saya, 2-3 menit, 5 menit ngobrol berdua, tiba-tiba saya langsung tahu akar permasalahannya di mana. Bukan saya yang tahu, tapi Roh Kudus yang memampukan saya. Mengapa? Karena itu tadi, saya sudah lebih dulu membuka diri saya. Saya tidak malu menelanjangi segala kebejatan, kebobrokan saya, segala dosa-dosa saya. Berulang kali dalam berbagai kesempatan saya sering bilang, kalau di dalam kitab suci ya, kalau istilah Alkitab, ada 10 perintah Allah. Nah, semua 10 perintah dan larangan itu pernah saya langgar dengan sangat sempurna dalam tanda kutip. Semua dosa dan kejahatan pernah saya lakukan. Nah, dengan saya mau mengakui hal itu, menelanjangi kebobrokan diri saya sendiri, tanpa saya minta dan tanpa saya sangka, kesadaran saya dibukakan. Sehingga saya juga bisa mudah sekali melihat kesalahan orang lain dengan tepat. Akarnya. Jadi misalkan ada seorang, tadi saya kasih contoh pemerkosa atau pembunuh. Saya langsung bisa tahu ini akarnya di mana. Jadi saya tidak melihat perlakuan dia memperkosa atau membunuhnya, enggak. Tapi kesadaran saya diberitahu oleh Roh Kudus. Kenapa dia bisa jadi pembunuh? Kenapa dia bisa jadi pemerkosa? Semua itu ada runtutannya, tidak tiba-tiba. Kenapa seorang hidup bisa menjadi koruptor? Kenapa orang hidup bisa menjadi penipu? Kenapa orang hidup bisa menjadi pelacur? Semua itu ada runtutannya, tidak tiba-tiba. Dan dengan demikian, penilaian saya terhadap orang lain pun menjadi sangat berubah. Perspektif cara pandang saya, yang belakangan saya ketahui sebenarnya itu bukan cara pandang saya, tapi cara pandang Roh Kudus, cara pandang Allah. Dan saya diberitahu itu. Jadi sahabat-sahabatku, penilaian kita, penghakiman kita, sebenarnya sebagian besar kebanyakan salah. Jika kita tanpa syarat tadi, syarat utamanya adalah harus kita berani dulu menilai dan menelanjangi diri kita sebelum menilai orang lain. Atau dengan singkat kata yang gampang begini, jika di dunia ini ada manusia yang mau Anda nilai dan berani Anda hakimi, sesungguhnya hanya ada satu orang saja, yaitu diri Anda sendiri. Atau saya. Jika saya berani menilai, kalau menilai nggak apa-apa ya, menilai itu masih bukan menghakimi. Tapi begitu saya berani menghakimi orang, maka sesungguhnya manusia yang boleh dan layak saya nilai secara utuh dan saya hakimi secara utuh adalah diri saya sendiri, bukan Anda dan bukan orang lain. Yang pertama. Dan yang kedua, jangan mengambil hak. Ya, yang boleh menangkap orang kalau dalam dunia negara, yang boleh menangkap ya polisi. Yang boleh menghakimi ya Pak Hakim. Yang boleh menuntut ya Pak Jaksa. Jangan tumpang tindih. Jaksa menangkap, lo nggak boleh. Polisi menghakimi, nggak boleh. Nah, itu hanya ilustrasi, sahabat-sahabat. Nah, juga dalam dunia spiritual, kesadaran manusia, sebenarnya kita tidak boleh menghakimi orang. Karena hak menghakimi bukan diberikan kepada kita, tetapi diberikan kepada Isa Al-Masih oleh Allah Bapa. Penghakiman yang utuh, yang benar, yang adil bukan hak kita. Nah, kalau kita mengambil haknya Isa Al-Masih atau haknya Yesus atau haknya Allah Bapa, ya maka terjadi masalah. Di beberapa video yang terdahulu saya sudah sampaikan bahwa
Semua permasalahan dan problem di dunia ini sebenarnya terjadi karena salah penempatan. Ketika uang harusnya ditempatkan di dompet, tapi oleh banyak orang ditempatkan di pikiran. Ya, uang kalau terlalu banyak dibagi-bagi ke orang atau ditaruh di bank ya, biar dipakai orang banyak. Ada secukupnya taruh di dompet. Tapi kalau ditempatkan di pikiran, apalagi taruh di hati, maka uang itu bisa menjadi kanker, bahkan stroke, dan menjadi masalah. Perkelahian, permusuhan, dan sebagainya. Karena salah menempatkan. Kompor, Anda punya kompor, kalau taruhnya di atas kasur di tempat tidur jadi masalah. Anda punya mobil, taruhnya di pinggir jalan raya, tidak di parkiran yang benar, jadi masalah. Apapun di dunia ini penempatan yang tidak pada tempatnya pasti jadi masalah. Nah, demikian juga dengan sesuatu dalam hidup kita setiap hari. Maka hukum yang utama adalah, kalau dalam bahasa Arabnya, la ilaha illallah. Jangan ada ilah lain. Jangan ada junjungan sesembahan lain dalam hidupmu selain Allah. Dalam bahasa Alkitab juga sama. Yahweh berkata, jangan ada padamu Allah atau ilah lain, God lain selain aku. Nah, jadi begitu dalam hidup kita, penempatan berubah. Harusnya sesembahan kita satu-satunya hanya Yahweh. Tapi kita ganti menjadi uang. Kita ganti tempatkan orang tua kita, anak kita, harga diri kita, ego kita, nama baik kita, cita-cita kita, bisnis kita, hobi kita. Pasti jadi masalah. Jadi yang harus pertama dan utama itu ditempatkan adalah Sang Pencipta. Bukan hobi kita. Bukan suami, bukan keluarga kita, bukan diri kita. Nah, kalau ini salah penempatan, pasti jadi masalah. Jadi semua masalah di dunia ini adalah salah menempatkan. Nah, kesalahan yang sangat fatal itu tadi. Menempatkan sesuatu menjadi ilah kita. Selain Allah. Pasti jadi masalah. Jadi, apapun yang kita banyak pikirkan setiap hari, misalkan Anda atau saya berpikir uang, bahkan sampai kita berdoa kepada Allah atau kepada Tuhan pun, Tuhan tolong beri saya uang. Loh, sampai Sang Pencipta disuruh jadi pembantu kita untuk memenuhi keinginan kita akan uang. Atau, Allah tolong bisnis saya. Loh, jadi bisnisnya sebenarnya ilahnya. Sedangkan Allah atau Yahweh atau Bapa ditempatkan sebagai pembantu, penolong. Nah, ini kesalahkaprahan ini kerap sekali terjadi. Dan hampir setiap hari dan selalu terjadi di dunia ini. Orang salah kaprah. Karena salah menempatkan. Nah, kembali ke topik kita tadi, sahabat-sahabatku. Tentang menilai dan menghakimi. Siapa yang boleh menilai? Kita boleh menilai dan bisa menilai sesuai dengan perspektif dan tingkat kesadaran, tingkat intelektual dan spiritual kita. Bebas orang menilai. Makanan ini enak, orang itu baik, binatang ini lucu, apapun kita menilai bisa. Tapi perihal menghakimi, hati-hati. Menjadi hakim atas manusia itu hanya hak pemiliknya. Bukan hak kita. Kecuali bagi orang-orang yang memang diberi kuasa untuk menghakimi orang lain. Ya. Jadi sahabat-sahabatku, itu aja perbincangan pada kesempatan ini. Kita akan lanjutkan di video-video berikutnya. Ya. Jadi kalau di video-video terdahulu saya banyak di tahun-tahun lalu ya membicarakan tentang siapa satu-satunya God Allah yang benar. Itu semua sebenarnya hanya pada tataran ilmu pengetahuan intelektual. Ya, jadi konsep atau teori. Tetapi di video-video yang akan datang dalam channel Wartawan Injil ini, saya akan lebih banyak berbicara hal-hal tentang spiritual. Ya, karena konsep manusia itu kan intelektual itu hanya pada tataran teori, logika. Sedangkan dalam hidup ini ada 3 aspek, materi, physically, kemudian intelektual atau logika, nalar, dan ada spiritual. Nah, target menjadi manusia yang utuh itu adalah memahami secara spiritual. Sehingga percuma Anda tahu satu-satunya Allah yang benar dalam bahasa Ibrani namanya Yahweh. Yesus adalah utusannya.
Kalau dalam Islam disebut Allah, dalam agama Hindu disebut Sang Yang Widiwasa, Sang Pencipta, dan sebagainya. Percuma kalau hanya tahu pada tataran pengetahuan. Sama orang tahu bahwa air jahe ini kalau diminum menyehatkan. Orang bisa membuat seminar, membuat buku banyak tentang air jahe. Tapi ketika ditanya apakah Anda sudah minum? Oh belum, tapi aku tahu teorinya. Percuma, sia-sia. Tapi berbeda dengan orang yang betul-betul pernah meminum dan merasakan khasiatnya. Tunggu 2-3 jam, khasiat air jahe akan terasa. Akan berbeda. Nah, pengetahuan agama intelektual, teks-teks kitab suci, itu jangan hanya menjadi sebatas pengetahuan saja. Apalagi berdebat, mempermasalahkan tentang siapa nama Allah yang benar, siapa ini, siapa Yesus. Itu semua kalau saya ilustrasikan itu hanya pelajaran dasar, seperti pelajaran SD, sekolah dasar, sekolah SMP. Sedangkan kehidupan manusia sesungguhnya harus mencapai pada tataran spiritual. Karena agama tanpa spiritual tidak lebih hanya konsep. Ya. Jadi agama harus mencapai pada titik spiritual. Nah, pada topik kita tadi tentang menilai dan menghakimi juga harus bukan pada tataran konsep, tapi harus sampai pada tataran spiritual. Sehingga ketika Anda dan saya menyaksikan hari ini ada orang membunuh orang, ada orang menjadi teroris, ada orang memperkosa, ada orang korupsi dan sebagainya, Anda dan saya tidak melihat dari satu perspektif bahwa dia jahat, harus dihukum, harus dibunuh. Begitu saja, tidak. Tapi kita bisa menilai dan memahaminya secara global. Kita bisa mengerti dari mana asalnya, siapa sebenarnya aktor utama yang menyebabkan orang bisa berbuat jahat, siapa sebenarnya dibalik segala fenomena kehidupan ini. Sehingga penghakiman dan penilaian kita bisa adil. Baik, sekian sahabat-sahabat pada video kali ini. Sampai jumpa di video yang lainnya. Sekali lagi terima kasih banyak buat siapapun Anda yang menyimak dan mau membagikan, menceritakan video ini ke teman dan saudara. Salam dari saya, wartawan kabar baik bagi dunia.